Pondok Pesantren Al Zaitun yang terletak di Desa Gantar, Indramayu, Jawa Barat, Indonesia saat ini menjadi buah bibir di dunia maya, di TikTok, di Instagram, dan di YouTube. Semua membicarakan Pondok Pesantren Al Zaitun. Pasalnya adalah karena cara beribadah sholat Idul Fitri yang tepat 1 Syawal 1444 Hijrah tidak sama seperti umat Islam pada umumnya. Hampir seluruh lapisan masyarakat yang ada di Indonesia membicarakan perbedaan tata cara sholat Idul Fitri yang ada di Pondok Pesantren Al Zaitun. Dari para ulama dan masyarakat awam membicarakan perbedaan tersebut. Apa sesungguhnya yang terjadi dari polemik ini? Tim loknews.co.id berhasil bersilaturahmi dengan para alumni yang pernah sekolah di Al Zaitun. Apa yang diajarkan oleh Pondok Pesantren Al Zaitun? Mari kita simak perbincangan antara alumni santri Al Zaitun. Assalamualaikum, Merdeka. Di sini saya sudah bersama alumni Al Zaitun bersama Kak Fazil. Apa kabar Kak Fazil? Ya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Dan Kafia, apa kabar Kafia? Alhamdulillah lebih dari sehat. Oke, saya ingin meminta pendapat kepada Kak Fazil terlebih dahulu. Pasti di zaman sekarang kan medsos ini sudah banyak dipakai oleh anak muda ya. Bagaimana cara kita menanggapi yang namanya haters-haters itu, Kak? Iya, yang namanya sosmed itu jika kita bisa menggunakannya, itu bisa menjadi benar, bisa menjadi salah. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Nah, bagaimana perihal kita untuk menanggapi komentar-komentar negatif? Ya, itu jika mereka komentar negatif itu sah-sah saja gitu. Mereka mau mengatakan apa, ya terserah dia, itu kan hak dia gitu. Tapi pertanyaannya, mereka itu tahu nggak kebenarannya gitu. Jikalau itu komentar-komentar negatif, ya pepatah kan mengatakan anjing menggonggong, kafilah berlalu. Jadi ya jangan kita terlalu tanggapin juga, santai saja. Karena yang tahu kebenarannya itu kita, bukan mereka. Merasa terbuli atau risih nggak sih ada kabar seperti ini sampai terganggu gitu? Ya kalau soal merasa terbuli, yang namanya juga merasa itu kan perasaan ya. Kalau perasaan saya fine-fine saja. Saya tidak terlalu menanggapi mereka juga. Mereka kan tidak tahu kebenarannya. Mereka itu mereka mendapat berita pertama sepotong-potong. Dan yang kedua, mereka itu sudah penuh dengan kebencian. Jadi ya, kalau seandainya mereka mau bilang apa, ya saya santai saja, nggak usah dibawa baper. Nabi aja dinahina, diejek, dikatain sesat, dikatain gila aja. Nabi tetap santuy gitu, tetap santai gitu. Bahkan ada orang Yahudi gitu yang biasa melemparin Nabi dengan kotoran gitu. Ketika dia sakit aja itu Nabi menjenguknya gitu. Di saat orang-orang mereka tidak menjenguknya, justru Nabi menjenguknya gitu. Jadi respon Nabi itu ya, Nabi kalau secara emosi mungkin punya perasaan kesal atau marah gitu. Tapi ya tergantung kitanya lah menyikapi gitu. Karena baper atau enggaknya itu kita yang menanggapi. Jadi saya nggak merasa dibully, saya merasa santai dan bahkan saya senang gitu. Akhirnya banyak juga Al Zaitun bisa banyak orang yang tahu gitu. Jika mereka mungkin punya akal dan hatinya bersih, mereka akan tabayun untuk mencari tahu kebenarannya gitu, bukan berita-berita sepotong gitu. Kan jelas-jelas ada ayat mengatakan di Quran bahwa wahai orang-orang beriman, apabila orang fasik membawa berita kepadamu, maka tujuan kita itu apa? Untuk mencari kebenarannya, bukan cari berita sepotong, bukan cari berita kebencian. Carilah kebenarannya dengan cara apa? Dengan cara datang ke Al Zaitun dan nanti kalian tabayun sendiri gitu. Dan nanti kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi apa kata orang itu belum tentu benar sepenuhnya gitu. Kalau menanggapi, sebenarnya nggak terlalu serius menanggapinya karena memang mereka juga udah pernah datang ke Al Zaitun para haters atau yang sekalipun orang yang menulis Al Zaitun sesat, ada bukunya itu yang menulis Al Zaitun sesat,
emang mereka pernah melihat secara langsung dengan mata kepala mereka sendiri dan mendengarkan ajaran dari pimpinan di sana. Kan kemarin saya sempat melihat Instagram alumni Al Zaitun. Jadi ada satu alumni yang ngomong, Al Zaitun jangan bikin sensi mulu lah, kita yang capek. Dia ngomong gitu kan. Apa pendapat Kak Fazil nih sama Kak Fia? Apakah Kak Fazil sama Kak Fia juga merasa, oh Al Zaitun nih banyak sensasi, banyak masalah, jadi kita juga ikut terdampak gitu? Ya, untuk alumni yang kemarin itu wajar-wajar sajalah mereka berbedaan pendapat gitu. Mereka bilang itu kita yang capek lah, orang dia udah lulus dia juga nggak tahu apa-apa. Emang mereka tahu perkembangan di Al Zaitun? Ya kalau seandainya dia itu mengaku sebagai alumni itu kan katanya Zaitun berita terkenal karena berita miring atau enggak. Banyak kok Al Zaitun berita-berita bagus tapi ya tidak dipost aja. Seperti contoh Al Zaitun nih, Al Zaitun membangun kapal, Al Zaitun membangun pelabuhan, Al Zaitun sebagai pembayar pajak terbesar di Jawa Barat, Al Zaitun membayar listrik yang sebulan sampai 600 juta gitu, mengundang para jenderal-jenderal dan mengundang tokoh-tokoh besar gitu yang lainnya gitu. Mungkin Jenderal Hendro Priyono dia mengatakan kalau ada orang yang mengganggu Al Zaitun saya pukul. Itu sama seperti perkataan Umar bin Khattab dan Khalid bin Walid dong, yang awalnya mungkin dia membenci Nabi Muhammad, yang akhirnya mereka mencari kebenarannya kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya yang tadinya mereka benci sampai ingin melindungi Nabi Muhammad gitu dengan nyawanya gitu. Apakah Nabi mencuci otak Khalid bin Walid? Apakah Nabi mencuci otak Umar bin Khattab? Enggak kan? Itu karena Nabi menyampaikan kebenaran adanya gitu. Dan orang-orang yang mengatakan sesat itu bukan dari orang-orang Madinah. Itu orang-orang kafir Quraisy yang mereka nggak tahu apa-apa notabene. Tapi orang-orang di Madinah ataupun orang-orang yang diundang sama Nabi datang, itu mereka tidak pernah berkata seperti demikian. Saya pribadi sih kayak merasa biasa aja. Saya tidak merasa terganggu lah oleh viralnya Al Zaitun. Malah saya lebih bersyukur karena apa? Al Zaitun bisa dikenal luas. Namanya jelek itu kan pasti masih ada sisi baiknya. Yang namanya orang kalau udah suka mangga asem tapi kita kasihnya apel manis, ya mereka tetap mangga asem karena mereka nggak suka ya nggak suka. Iya sih, udah beneran juga kayak gitu. Masalah bagusnya Zaitun, kan saya sebagai alumni 2023 nih, saya baru lulus kemarin. Masalah membangun tuh Al Zaitun tetap bangun. Baru waktu itu saya dengar jadi ada guru semuanya diminta lanjut untuk S2, entah itu S2 yang saya tahu yaitu S2 pertanian itu banyak di Al Zaitun. Itu bekerja sama dengan UGJ, Universitas Gunung Jati Cirebon. Banyak guru-guru yang kuliah di sana. Mereka itu yang lulusan pertanian, tidak selain mengajar saja, tapi mereka juga ikut membangun dengan keilmuan yang mereka punya. Seperti lulusan pertanian, mereka mengurus kebun alpukat. Terus sana juga pembangunan dengan penanaman kayu jati, pohon jati di sekeliling sekitar Jalan Jamas. Itu kalian kalau misalkan mau lebih tahu lebih lanjut, itu kalian bisa lihat di akun YouTube Al Zaitun Official. Itu banyak banget video-video di situ yang sudah di-up. Jadi kan kalau kita biasa buka TikTok lah, kita buka Instagram lah, pasti banyak akun-akun yang motong-motong omongan saya yang tentang kemarin, tentang mazhab Soekarno. Terus mereka penjelasan mazhab tuh adanya Syafi'i, Hambali segala macam. Gimana menurut Kak Fazil? Ya terkait mazhab gitu, di Indonesia mungkin mereka taunya empat mazhab, dari Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Oke lah, para pendahulu itu mereka itu telah membuat karyanya pada zamannya. Mereka itu udah ada karya masing-masing. Salah satunya dari mazhab itu adalah buku rujukan yang kita pakai sampai sekarang gitu. Mungkin hampir seluruh umat Islam bangsa Indonesia mungkin menggunakan dari mazhab itu gitu. Nah, dan Al Zaitun ini mereka pandangannya kemana? Pandangan Al Zaitun itu bukan ke mereka itu. Mereka itu hanyalah bahagian dari. Tapi apa yang Al Zaitun pakai? Yang Al Zaitun pakai adalah Al-Quran dan Sunnah. Apa dalilnya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, di situ kan kata-kata Rasul adalah suri tauladan yang baik. Nah, Rasul siapa? Semua Rasul, dan semua Rasul itu apa karyanya yang bisa kita ikuti. Contoh, kayak dari Nabi Nuh. Nabi Nuh apa karyanya yang terkenal? Karya yang terkenal itu adalah membuat kapal. Di Al Zaitun juga membuat kapal. Itu sunnah Nabi Nuh. Selanjutnya, dari Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf yang terkenal apa karyanya? Nabi Yusuf itu dia ahlinya menakwilkan mimpi, dan dia itu
karena dia terkenal karena pembangunan ekonominya yang membuat untuk persiapan masa paceklik selama 7 tahun. Di Al-Zaitun juga seperti itu, melakukan sunnah dari Nabi Yusuf. Dan bahkan Al-Zaitun bukan 7 tahun, 15 sampai 20 tahun pangan itu sudah tersedia. Dan dari Nabi Muhammad, sunnah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Sunnah utama apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Apa sunnah utama para rasul? Gitu. Di surat 42 ayat 13 itu dikatakan Allah mensyariatkan kepadamu apa yang telah dibawakannya Nuh, Musa, Isa, yaitu untuk menegakkan din. Jadi apa yang mereka bawa, apa bekas sujudnya yang dapat kita aplikasikan sampai saat ini itu sedang diaplikasikan di Mahat Al-Zaitun. Nabi Muhammad membangun peradaban di Madinah. Nabi ketika ke Madinah, dia membangun masjid. Di Al-Zaitun juga pertama kali dibangun masjid. Yang kedua, di Madinah Nabi membangun apa? Nabi membangun pendidikan yang kita kenal dengan Institut Sufah. Di Al-Zaitun juga ada pendidikan. Setelah itu Nabi membangun perekonomian, membangun peternakan, bercocok tanam. Apakah itu diceritakan? Kan mungkin orang ahlinya tuh kalau ngomongin perang 3 itu, Badar, perang Khandaq, sama perang Uhud, jagonya itu. Tapi apakah pernah diceritakan Nabi bercocok tanam? Apakah Nabi pernah diceritakan untuk membangun ekonomi Madinah menjadi makmur? Itu tidak berceritakan. Nah, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Nabi itu yang utama itu sedang dilakukan di Al-Zaitun. Di Al-Zaitun kami tidak diajarkan untuk mengkotak-kotakan ilmu. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Enggak. Karena Nabi Adam diajarkan oleh Allah itu semuanya. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan Nabi Adam itu semuanya. Ini ilmu agama, ini ilmu umum. Enggak ada. Semua ilmu itu diajarin, ilmu Allah. Enggak dikotak-kotakin. Kamu ikut aliran ini nih, ada aliran ini, ada aliran itu, ada aliran begono. Enggak. Semua ilmu itu milik Allah gitu. Kenapa Al-Zaitun tidak memiliki aliran? Ya karena perintahnya apa? Janganlah kamu berpecah belah di surat 42:13. Janganlah berpecah belah kamu di dalamnya. Apa maksudnya di dalamnya? Udah ada agama, jangan buat agama baru, jangan buat aliran-aliran ini, aliran itu. Bukan seperti itu. Karena kita diajarkan persatuan. Karena Nabi pun itu mengajak kita persatuan, bukan umat Islam saja. Nabi itu hidup berdampingan dengan selain Islam juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi hidup berdampingan, bukan Islam saja. Nabi itu rahmat bagi seluruh alam. Itu tugasnya para rasul. Dan apa pandangan Rasul ngikutin siapa? Para pendahulunya. Dan kita patokannya kemana? Kayak itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau misalkan dari itu masalah mazhab-mazhab, kan kita ini ya, kalau di sana tuh kita nggak asal nerima acak-acak ilmu gitu-gitu, tapi kita juga mengolah misalnya waktu sebelum kelulusan terus setiap santri yang lulus di Al-Zaitun, entah itu dari MI, MTS ataupun Aliyah, selalu dibekali ilmu. Itu ada acara selama 4 hari berturut-turut. Itu ada irsyad, ada penggulungan. Nah itu suatu pembekalan untuk kita para alumni di luar nanti seperti apa. Jangan sampai menerima ilmu itu secara mentah-mentah. Bahkan di Al-Zaitun juga, kalau misalkan kita merasa ada yang janggal, kita sudah gak bakal sampai jadi alumni mungkin. Kalau misalnya kalaupun ada yang janggal, kita akan tolak. Tapi ini tidak ada yang janggal sama sekali dan bisa diterima oleh akal sehat sendiri. Dan masalah ilmu-ilmu Islam, ilmu umum, biologi gitu-gitu, semua diterima, semua ilmu. Asal tidak yang menyesatkan. Kita terima. Menurut para alumni Pondok Pesantren Al-Zaitun, mereka tidak diajarkan mengkotak-kotakan ilmu. Tapi mereka sudah diajarkan bagaimana merdeka belajar yang diarahkan oleh Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang bagaimana belajar cara mandiri atau merdeka. Arahan dari Syekh Al-Zaitun adalah merdeka ruh, merdeka fikir, dan merdeka ilmu telah diterapkan di Pondok Pesantren Al-Zaitun. Berikut adalah liputan kami wawancara dengan para alumni Pondok Pesantren Al-Zaitun. Apa aja yang
kakak-kakak lihat ada di Al Zaitun tapi tidak ada di sekolah lain? Ya contoh, jadi di Al Zaitun itu orang-orang ngomonginnya peradaban Islam, kita membuat peradaban Islam. Contoh peradaban itu adalah dari apa? Apa yang Nabi bawa itu? Apakah Nabi membawa ajaran sholat? Nabi membawa ajaran zakat? Nabi membawa ajaran puasa? Itu semua sebelum Nabi lahir itu udah ada. Sholat udah ada dari zaman Nabi Ibrahim. Zakat udah ada dari zaman Nabi Musa. Puasa udah ada dari zaman Nabi Daud. Haji udah diajarin sama Nabi Ibrahim. Nah pertanyaannya, apa yang dibawa Nabi? Yang Nabi bawa adalah peradaban. Nah di Al Zaitun sedang mewujudkan peradaban Islam itu. Dengan membangun apa? Dengan membangun Madinah. Membangun Madinah itu dengan cara apa? Dengan cara tadi, membangun masjid, membangun pendidikan, membangun ekonomi gitu kan, membangun kesejahteraan gitu. Itu yang saya dapat gitu. Dan yang membedakan adalah kita tidak diajarkan untuk mengkotak-kotakan ilmu. Kita tidak diajarkan yang namanya aliran-aliran gitu. Kita diajarkan konsep gitu. Kita diajarkan konsep yang syariah gitu. Contoh kayak peternakan, bagaimana cara beternak yang baik, bagaimana cara mandiri pangan seperti Nabi Yusuf tuh. Kita diajarin bagaimana kita diajarin tuh pelajaran fisika, pelajaran biologi, pelajaran kimia, atau mungkin itu pelajaran-pelajaran yang sosial-sosial, itu semua kita pelajari, bukan hanya ilmu agama saja. Dan kita mempraktekkan mungkin Nabi membangun masjid, kita membangun masjid. Nabi Yusuf dia membangun pangan, kesiapan pangan. Di Al-Zaitun kita diajarkan untuk manajemennya gitu. Di Al-Zaitun ada peternakan sapi gitu kan, ada beras gitu. Kita ada pabrik berasnya, ada pabrik tebu, ada pabrik tempe gitu. Kita memiliki kemandirian pangan yang dilakukan oleh Nabi Yusuf. Yang saya rasakan yang baru lulus waktu kemarin ya, itu kami bahkan para ini kan kita biasa ada OSIS ya kalau sekolah luar. Kita ada organisasi pelajar Mat Al Zaitun yang waktu kelas 12 tuh, kelas 3 SMA biasanya sebut, kita ngurus ribuan santri mulai dari madrasah ibtidaiyah sampai madrasah aliyah, kita urus mereka. Mulai dari Situ Yaumiyah, mulai dari bangun pagi sampai tidur pagi, kita juga ambil ke kehidupan para santri. Contohnya saya juga ikut ekstrakurikuler forum studi jurnalis. Nah di sekolah luar juga ada, namun yang membatasi itu lingkungannya mungkin. Secara lingkungan di Al Zaitun memang lebih asri dan lebih nyaman. Dan kalau misalkan kemandirian pangan, saya sendiri kan ini ikut basket ya, atlet basket. Di sana disediakan rumah makan khusus atlet. Saya waktu itu setahun makan di tempat rumah makan khusus atlet basket. Itu lauknya, maaf ya, bukan banding-bandingan, tapi memang sesuai fakta. Kita makan itu ada jadwalnya. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat itu selalu ada daging ayam, daging tuna, atau ikan lainnya. Lalu 4 sehat 5 sempurna itu selalu ada di rumah makan. Nah kalau misalkan ayam kita sudah sediakan. Oke, enak banget itu di Al Zaitun. Dari mulai ekskul, sekolah, kita bukan sekolah bilangnya, tapi pendidikan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau di luar kan biasanya ngomong sekolah mulai dari berangkat jam 6 ya kan ya, terus pulang jam 4 sore. Tapi kita dididik, karena juga di moto itu tertera pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Itu semua sudah tersusun mulai dari visi, misi, moto, hingga terbentuk manusia yang sehat, cerdas. Seperti itu yang saya tahu ya, untuk membangun sebuah peradaban. Sekarang kita ngebahas tentang azan, yang katanya azannya itu aneh, ada gerakannya lah, terus nggak kayak orang mau proklamasi lah. Nah, gimana sih pendapat Kak Fazil tentang azan sampai orang bilang aneh, kok kayak orang proklamasi, kayak orang mau ngajak berantem? Itu mah mereka yang ngomong seperti itu tuh nggak ada ilmunya. Emang yang melanggar dari azan itu emang apa yang melanggar? Kita sudah sesuai dengan fasohah, makhraj, dan tajwid. Emang situ ada yang melanggar? Tasdidnya kita pakai 3 harokat. Dan semua panjang pendeknya kita semua itu telah benar gitu. Nggak kita panjangkan, nggak kita pendekkan. Kenapa tidak pakai nada?
pakai nada boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya kita sebagai muslim nih, itu kalau seandainya kita membaca Al-Quran atau membaca sesuatu gitu, itu pakai nada itu mengikuti tajwid, bukan tajwid ngikuti nada. Contoh kayak seperti kita membaca Al-Fatihah, emang ada boleh kita melanggar tajwid. Contoh surat Al-Fatihah, Alhamdulillahi, emang boleh seperti itu? Enggak. Kita boleh pakai nada tapi nggak boleh melanggar tajwid. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita boleh pakai nada tapi nggak boleh melanggar tajwid. Ini nada dipanjangin, tajwidnya nggak tahu kemana, harokatnya mungkin 1000 sampai 10 menit atau 15 menit. Dan kenapa pakai ada gerakan-gerakan aneh? Kenapa kalian bilang aneh? Karena kalian tidak tahu maknanya. Bagaimana agar kalian tahu maknanya? Datanglah ke Al-Zaitun, tanya apa makna dari gerakan-gerakan itu. Dan kenapa azan itu menghadap jamaah? Di dalam sejarah, Bilal azan menghadap jamaah itu sebelum Futuh Makkah. Bilal itu azan itu menghadap kepada para jamaah. Kapan Bilal membelakangi jamaah atau menghadap kiblat? Itu setelah Futuh Makkah. Jadi kalau seandainya kalian yang ngomong itu azan aneh, itu ketahuan kosong isinya. Karena di Al-Zaitun kita selain diajarkan dalil, selain diajarkan tajwid, kita juga dikasih tahu apa sejarahnya. Percuma tahu dalil tapi nggak tahu sejarah, karena sesuatu aja ada asbabun nuzulnya. Kalian bilang itu aneh karena kalian nggak tahu ilmunya. Dan pada hakikatnya sifat dari azan itu untuk menggetarkan jiwa, untuk menggetarkan hati. Kalau azannya merdu dan tajwidnya dibid'ahkan, azannya merdu, orang yang subuh tidur lagi dengan azan yang merdu. Tapi kalau azan dengan lantang, hati menjadi bergetar, jiwa menjadi bangun, semangat jadi membara. Itu sifat azan, bukan mendayu-dayu. Mendayu-dayu boleh saja, tapi pertanyaannya melanggar tajwid apa enggak. Itu yang azannya sampai 10 menit, 15 menit, itu harokatnya 1000, ajaran siapa? Ini bisa dicontohin Kak? Contohin azan Al-Zaitun gimana? Boleh? Oke, di Al-Zaitun nih, saya ingin mencetakkan sedikit azan ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa makna ini? Menandakan bahwa Allah Maha Besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tajwid sudah sesuai. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Hayya 'alas shalah. Marilah kita sholat. Mari sholat. Hayya 'alal falah. Marilah meraih kemenangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Itu maknanya. Dan pertanyaan saya, emangnya ada yang melanggar tajwid? Emangnya ada yang melanggar makhraj? Emangnya ada yang tajwidnya sampai panjangnya 10 harokat? Emangnya ada tuh melanggar fasohah? Kalian bisa nilai sendiri. Ada lagi, sholat Jumat itu katanya ada outfitnya, pakai songkok tinggi, pakai dasi, kemeja dimasukin, pakai jas, terus celananya bahan. Itu sholat Jumat katanya. Nah, terus pertanyaannya, emang kalau sholat Jumat itu harus pakai kayak gitu ya? Menurut Kak Fazil gimana jawaban? Lain ladang, lain ilalang. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kami diajarkan di Al-Zaitun untuk sholat itu memakai pakaian yang rapih. Karena apa pakaian seorang muslim itu? Apa pakaian orang Islam itu? Ayah saya berkata, pakaian orang Islam itu adalah rapih dan sopan. Dan kalau seandainya kita pakai jas atau pakai jas, dasi, kemeja dan celana bahan, apakah itu melanggar syariat? Bukankah itu rapi dan sopan? Ya kita diajarkan itu sesuatu dengan benar gitu. Saya di Al-Zaitun diajarkan untuk tidak membenarkan suatu kebiasaan, tapi membiasakan sesuatu dengan benar. Itu yang diajarkan di Al-Zaitun kepada saya. Bung Karno pernah berkata, jika kamu jadi orang Islam, maka jangan jadi orang Arab. Jagalah budayamu gitu. Sebelumnya kalau kayak gitu berarti rakyat Indonesia itu kurang literasi baca buku nggak sih? Ya nggak Kak Fazil?
literasi ya. Literasi. Ya, studi mengatakan masyarakat Indonesia itu doyan berkomentar tapi tidak suka membaca. Bahkan banyak orang yang sudah melupakan sejarahnya gitu. Mereka jagonya kalau nggak dalam dalil, tapi giliran tanya sejarah pelanga-pelongo. Dia tahu dalil sampai A sampai Z, tapi mereka tidak tahu apa isi sejarah gitu. Kan jelas-jelas perkataan Bung Karno, jangan melupakan sejarah. Dengan kita mengetahui sejarah, dengan kita mempelajari sejarah, kita jadi tahu bagaimana caranya menata masa depan. Oke, lanjut aja pertanyaan selanjutnya. Kok sholat di Al Zaitun renggang-renggang? Apakah itu ada alasannya? Ya, untuk terkait sholat berjarak-jarak itu, kenapa awalnya bisa terjadi sholat berjarak-jarak itu ada berjarak itu? Yaitu asbabun nuzulnya awalnya ya karena pandemi COVID-19 gitu. Akhirnya itu kan dari protokol WHO dan dari lembaga yang terkait itu kan memerintahkan untuk sholat berjarak gitu. Dan apa dalil yang dipakai oleh Az-Zaitun untuk sholat berjarak-jarak? Itu ada di surat Al-Mujadalah. Wahai orang-orang beriman, apabila kamu di dalam suatu majelis, maka berlapang-lapanglah. Apabila disuruh berdiri, maka berdirilah. Apabila disuruh duduk, maka duduklah. Dan jika disuruh meregangkan, regangkanlah. Itu kan perintah. Itu dalil yang dipakai di Az-Zaitun. Dan kenapa awalnya bisa dipakai? Karena pandemi COVID-19. Dan insya Allah seterusnya akan terus seperti ini, kata si Az-Zaitun. Dan benar emang berjarak mulai dari COVID berjarak, dan masalah melanggar syariat atau tidak sebenarnya memang melanggar syariat. Ketika imam persiapan sholat itu kan ada sawufakum femtasal suruf informasi sholat, tidak ada kata rapatkan soft, tapi ada yang luruskan soft seperti itu. Jadi melanggar syariat tidak. Dan itu juga masalah orangnya banyak gak sih kan? Itu kan kalau renggang berarti butuh tempat banyak, orang banyak, bahkan sampai ribuan waktu santri tidak sholat tidak pulang untuk Idul Fitri, untuk sholat Id itu banyak banget santri sampai 6.000. Masjidnya emang bisa nampung? Bisa banget, masjidnya bisa nampung banget. Ya jelas lah, masjidnya gede. Maksudnya gede banget itu. 13 lantai itu istilahnya. Oh iya, di Al Zaitun itu kan Indonesia Rayanya 3 stanza. Gimana nih pendapat Kak Fazil? Setuju nggak kalau misalnya 3 stanza itu diadakan di setiap sekolah di Indonesia? Ya, saya sangat setuju apabila untuk diberlakukannya 3 stanza itu. Jelas-jelas itu 3 stanza itu diciptakan oleh Wade Rudolf Supratman. Itu jelas-jelas itu 3 stanza gitu. Tapi sejarah itu semakin lama dilupakan. Jadi taunya 1 stanza doang gitu. Kan saya bilang di Al Zaitun itu kita tidak diajarkan untuk membenarkan suatu kebiasaan, tapi kita dibiasakan suatu itu untuk benar gitu. Masalah nyanyinya lama nggak tuh Kak? Nyanyinya standar 5 menit. Biasa upacara ya? 5 menit. 5 menit kan ya? 5 menit. Dan kan kalau sekolah di luar kan ya setiap Senin upacara, atau enggak setiap awal bulan upacara. Kalau kita enggak, setiap hari kita nyanyi Indonesia Raya kan ya? Iya. Setiap hari, sebelum masuk sekolah, sebelum masuk pembelajaran itu kita menyanyikan lagu 3 stanza Indonesia Raya, 3 stanza ciptaan dari Pak Wage Rudolf. Dan dari ketiga stanza itu semuanya isinya adalah doa. Jadi kalian nggak usah sungkan-sungkan untuk menyanyikan. Nah, itu adalah sebuah doa. Kalian baca saja itu. Kalian lihat, kalian liriknya gitu. Itu semua lagunya doa untuk bangsa Indonesia. Untuk bangsa Indonesia, untuk tanah air Indonesia, untuk bahasa Indonesia. Itu semuanya itu isinya adalah doa. Dan di Al-Zaitun kita tuh diajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi itu mengikuti sunnah Rasulullah. Kita bangun jam 3 atau jam 4. Kita langsung mandi dan kita sudah berseragam nih. Sudah siap gitu, sudah siap untuk menuntut ilmu gitu. Dan dari asrama itu kita sholat berjamaah. Sholat subuh berjamaah dan kita makan sarapan pagi. Setelah itu kita sarapan pagi jam 6-an. Setelah itu kita sekolah dari jam 7 sampai jam 12 gitu. Dan setelah jam 12 itu di asrama itu dari jam 12 sampai jam 2 itu istirahat. Yang mau tidur siang, yang mau istirahat. Sholat zuhur kita juga berjamaah. Sholat zuhur kita berjamaah. Setelah itu kita istirahat di asrama. Setelah istirahat kita bangun sholat asar. Sholat asar kita berjamaah juga. Dan setelah sholat asar berjamaah kita melakukan ekskul masing-masing.
Ada yang olahraga basket, ada yang olahraga bola, ada yang olahraga hoki. Semua olahraga semua ada di situ dan fasilitasnya sangat besar. Kita dari lapangan basket itu kita punya 6 lapangan basket, lapangan voli kita punya 6 lapangan voli. Lapangan hoki yang rumput nih kita punya ada 2 lapangan. Atau mungkin bahkan 4 lapangan loh, 4 lapangan. Kita ada tribun dan kita ada stadion. Stadion ini kita ada 7 stadion yang itu standar internasional untuk ukurannya. Itu semua kita diajarkan gitu. Itu untuk ekskul. Setelah itu kita pulang, kita habis itu sholat maghrib berjamaah. Habis sholat maghrib berjamaah, kita tadarus berjamaah, tadarus. Dan itu tuh setelah maghrib itu kita ada kegiatan tazin, ada kegiatan tahsin, ada kegiatan tahfiz gitu, ada menghafal, ada memperbagus, ada memperindah bacaan Quran. Kita setelah itu kita sholat isya. Setelah sholat isya kita semua itu belajar malam. Belajar malam itu apa? Kita mungkin diceritakan sejarah atau kita mengulang-ulang pelajaran untuk esok hari. Dan setelah itu kita tidur jam 9 teng. Jam 9 jam 10 teng itu kita sudah tidur dan kita ulangin lagi. Dan di sana itu kita azan subuh itu nggak make yang namanya as-sholatu khairum minan naum. Kenapa? Karena sebelum azan kita udah pada bangun dan kita udah pada siap. Dan setelah azan itu dan setelah sholat subuh itu kita ada kegiatan bahasa dan itu minimal 5 sampai 10 kosakata per hari. Itu ada waktu-waktu untuk bahasa Inggris, ada waktu-waktu untuk bahasa Arab. Kita semua diajarkan. Dan kita sekolah juga nggak selamanya duduk di kelas gitu. Kita diajarkan untuk rilah. Dulu Nabi itu kan ada Isra Mi'raj gitu. Nabi mempelajari semuanya gitu, dikasih semuanya. Nabi melihat gitu. Nabi melihat sekeliling. Kita juga dikasih tahu gitu untuk keliling. Kita dikasih tahu untuk rahmatan. Kita dikasih tahu nih rahmatan apa filosofi rahmatan. Rahmatan itu ada 4 kubah kecil melambangkan apa? Melambangkan 4 madhab jadi satu. Jadi kita penyatunya gitu. Jadi kita bukan pemisah. Kita diajak ke kandang sapi. Kita diajarkan bagaimana mengolah sapi, bagaimana berbisnis sapi, bagaimana cara mengolah kotoran menjadi pupuk. Begitupun juga kambing. Dan kita diajak ke pabrik beras. Pabrik beras nih kita dari sawah sampai jadi nasi itu kita semua produksi sendiri dan itu jumlahnya itu berton-ton beras. Berton-ton beras itu kita ada gudang beras itu, ada istana beras itu isinya tuh beras semua tuh berton-ton. Oke, mungkin cukup sekian pesan dari kami para alumni Al Zaitun. Mungkin buat Anda yang masih kurang jelas tentang Al Zaitun, boleh silahkan datang ke Al Zaitun. Oh ya, saya ingin menambahkan dan Al Zaitun itu adalah pusat dari mewujudkan untuk dari jannah. Apa pengertian jannah? Jannah adalah kebun. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Kebun-kebun yang di bawahnya dialiri sungai. Itu semua sudah diterapkan di Al Zaitun. Al Zaitun pusat pendidikan dan pengembangan budaya toleransi dan perdamaian menuju masyarakat sehat, cerdas, dan manusiawi. Kami belajar dan berkarya semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Merdeka. Bukan hanya alumni Pondok Pesantren Al Zaitun yang kami temui. Tim lognews.co.id pun melakukan perbincangan langsung dengan Dr. Muhammad Nasih, seorang pendiri Monas Muda Institute. Ide progresif adalah sebuah kemandirian, baik itu kemandirian secara intelektual maupun kemandirian secara finansial. Hal perbedaan itu biasa, tergantung atau dikembalikan kepada kita bagaimana kita memilih. Berikut adalah wawancara melalui telepon kami dengan Dr. Muhammad Nasih. Orang berani melakukan tindakan progresif itu kalau punya 2 hal. Itu mandiri secara intelektual dan finansial. Kalau mandiri secara intelektual, maka akan punya ide-ide progresif. Tetapi ide-ide progresif itu harus ditopang dengan logistik yang kuat. Uangnya harus ada, karena untuk berjuang itu butuh uang. Dan di dalam Al-Quran juga dikatakan wajah itu bi amwalikum wa anfusikum. Nah, rata-rata orang tidak mau atau tidak mampu atau tidak berani melakukan ide progresif itu karena takut ditinggalkan oleh umatnya sendiri. Karena melakukan sesuatu yang berbeda nanti ditinggalkan, maka nggak berani. Saya ini misalnya, kenapa saya berani melakukan itu? Ya karena saya nggak butuh bantuan misalnya, nggak takut orang kemudian nggak bantu saya. Memang saya mendirikan ini juga
alhamdulillah itu dengan uang saya sendiri gitu, karena mandiri secara intelektual dan finansial itu. Nah, yang tadi itu kalau tidak memiliki kekuatan finansial yang cukup kan takut ditinggalkan oleh umatnya. Kalau tidak mengikuti umatnya, dia ditinggalkan, nggak ada yang nyumbang. Gitu. Nah, ini juga modal tadi itulah. Al Zaitun ini kenapa berani? Ya, nggak tahu duitnya dari mana, tapi yang jelas mereka punya uang, ya kan? Kalau punya uang ya terserah aja mereka mau melakukan apa gitu. Dari gagasan-gagasannya itu bisa jalan gitu. Jadi kalau pakai apa namanya yang dikatakan oleh Karl Marx itu, atau pakai Karl Marx ya, ini karena dosen ilmu politik ini. Kalau pakai Karl Marx itu, yang namanya ide, sejarah itu harus digerakkan dengan materi. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah itu ya pakai materi, pakai uang. Dia punya usaha, jadi orang kaya, menikah dengan orang kaya, kemudian mengajarkan ajaran agamanya. Dan dimusuhi orang ya tenang-tenang aja gitu. Karena punya uang cukup, dimusuhi orang ya dia dihabisin aja dia gitu. Melakukan perjuangan dengan konsisten walaupun duitnya habis, tapi kan punya duitnya dan hasilnya kemudian jelas itu. Lama-lama nanti orang akan melihat mana yang benar dan mana yang tidak benar. Itu aja, waktu yang akan membuktikan. Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilan Kementerian Agama Jawa Barat dan Kementerian Agama Kabupaten Indramayu pun telah melakukan silaturahim ke Pondok Pesantren Al Zaitun dan disambut oleh Syekh Al Zaitun, Profesor Dr. Abdul Salam Rasidi Panji Gumilang, Magister Pertanian. Syekh Al Zaitun menyampaikan tentang kemandirian di Pondok Pesantren Al Zaitun. Bahkan Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Agama Kabupaten Indramayu diajak untuk melihat-lihat galangan kapal yang ada di eretan Indramayu, Jawa Barat. Jadi sebenarnya siapa yang mengkondisikan polemik ini? Lognews.co.id memberikan informasi ini untuk Anda semua. Tim Liputan, saya Handi Nasti, Amri Untung, Indah Wulansari, dan Amelia melaporkan untuk Anda. Wassalamualaikum.